Ya, kembali lagi di persiapan untuk PPD gratis, masih di tema pulmonologi ya. Hari ini kita akan belajar mengenai asma. Jadi asma ini adalah inflamasi kronis pada saluran napas yang menyebabkan hiperreaktivitas ya. Jadi inflamasinya ini berlangsung terus-menerus ya, secara kronis dan membuat saluran napasnya jadi hiperaktif. Jadi ada sedikit pemicu saja bisa membuat dia bronkusnya menyempit ya. Dan sifatnya ingat pola asma itu reversible ya. Jadi seperti ini teman-teman, normalnya saluran napas seperti ini ya, ketika pada pasien asma tuh seperti ini ya. Jadi memang dari dinding si bronchiolusnya ini udah terinflamasi ya, jadi agak tebal. Nah, karena dia hipereaktif, ketika ada pemicu ya, dia akan menyempit, dindingnya berkontraksi serta menghasilkan mukus, sehingga saluran yang bisa dilalui udara ini semakin kecil. Oke, kalau dari klinisnya ya kita bisa lihat nih dibagi dua, asma pada saat stabil atau pada saat serangan. Kalau pada saat stabil, biasanya pasien suka batuk-batuk malam hari ya, batuknya kering atau dahak tapi bening gitu. Terus suka sesak kalau olahraga atau aktivitas fisik yang berat. Kalau pada saat serangan ya kita bisa dengan jelas mendengar mengi ya, ini salah satu ciri yang paling khasnya ya. Mengi karena ada penyempitan saluran napas, batuk, sesak napas, dada rasanya berat, gejala empuk terutama di malam dan dini hari, ada juga udara lagi dingin-dingin. Nah, asma ini ada triasnya teman-teman. Jadi variabilitas, reversibilitas, tidak episodisitas. Variabilitas ya, jadi kalau kita periksa menggunakan spirometri dalam seharian itu bisa beda-beda teman-teman. Persentase obstruksinya itu bisa berubah-ubah dalam satu hari. Reversibilitas, ya dia bisa kembali ke mendekati normal lagi kalau kita kasih obat-obatan sabar, bahkan bisa sampai normal. Dan ada episodisitas ya, jadi asma ini gejalanya hilang timbul, kadang ada serangan terus hilang lagi seperti itu ya. Nah, dari pemeriksaan penunjang kita bisa kasih pakai spirometri ya. Ingat yang video sebelumnya mengenai spirometri udah kita bahas ya. Kalau obstruksi itu VFE satunya itu menurun ya di bawah 0,7 dan PV1 per FVC-nya itu 0,75 di bawah 0,75 ya sampai 0,8 atau kalau pada anak di bawah 0,8. Ini kita tadi lihat adanya obstruksi atau tidak. Nah, cara tahunya asma atau tidak kita kasih tes post bronchodilator ini ketika pasiennya setelah kita kasih bronchodilator ya, biasanya kita kasih sambal, kita kasih salbutamol, FEV satunya ini meningkat di atas 12% atau di atas 200 mili volumenya. Lalu kita bisa gunakan peak flow meter, alat yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau pakai peak flow meter ini bisa kita minta pasiennya untuk periksa di rumah ya. Nah, kita minta pasiennya langsung aspirasi ya sekencang-kencangnya gitu ya. Nah, setelah pos bronchodilator dia harusnya peak flow meter ini meningkat di atas 20%, baru kita bisa bilang asma. Oke, untuk klasifikasi derajat asma kita bisa bagi dua ya teman-teman, derajat asmanya itu sendiri dan derajat dari si eksaserbasinya. Ya, kalau klasifikasi derajat asma yaitu untuk asma intermiten, gejala hariannya itu kurang dari sama dengan 1 kali per minggu ya. Gejala malamnya kurang dari 2 kali per bulan dan nilai fungsi parunya masih di atas atau sama dengan 80%. Variabilitasnya di bawah 20%. Nah, persisten ringan itu lebih dari 1 kali per minggu tapi kurang dari 1 kali per hari. Gejala malamnya lebih dari 2 kali per bulan. Untuk persisten sedang itu dia gejala harian 1 kali per hari dan gejala malamnya lebih dari 1 kali per minggu. Persisten berat itu gejalanya sepanjang hari ya, terus menerus dan gejala malamnya ini setiap malam. Nah, kalau klasifikasi eksaserbasi asma ya itu bisa dibagi menjadi ringan, sedang, berat, dan mengancam nyawa. Pertama kita bisa lihat posisi pasiennya dulu. Kalau pasiennya masih bisa berbaring ya, terus TTV-nya normal, masih bisa bicara di biasa, maka dia masuk ringan ya. Kemudian kalau pasiennya udah bisa duduk, terus kita ajak ngomong ya, kalimatnya terputus-putus kayak, "Iya dokter, saya ini," nah itu kalimat terputus-putus ya, masuknya sedang. Heart rate-nya juga udah mulai naik di atas 100, RR-nya bisa di atas 20. Kalau berat, dia duduk agak membungkuk gitu ke depan ya. Nah, karena kalau pasien itu duduk membungkuk ke depan, itu jadi dia memposisinya itu lebih nyaman kalau membungkuk. Kalau diajak ngomong kata per kata ya, jadi kayak, "Saya sesak dokter," gitu. Nah itu udah masuk berat. Heart rate-nya bisa di atas 120, RR-nya di atas 30, wheezing-nya udah bisa didengar pada saat inspirasi dan ekspirasi ya, bukan hanya ekspirasi saja. Mengancam nyawa nih kalau pasiennya katanya aja terputus ya, nggak bisa untuk kata-kata atau nggak bicara sama sekali. Heart rate dan RR-nya bisa sampai bradikardi, wheezing-nya bisa malah hilang ya, yang kita sebut sebagai silent chest.